Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Memasuki ibadah minggu ke-8 setelah Pentakosta dengan tema Yesus Kristus, damai sejahtera kita. Kesadaran yang kita bangun sebagai umat percaya seperti doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Suasana surga yang penuh dengan damai sejahtera, meski belum 100%, harus kita hadirkan. Makna shalom tidak sekedar slogan manis belaka, namun shalom itu harus kita wujudkan. Tidak bisa tidak. Di mana kita berada, suasana shalom harus terpancar. Mari suasana perjumpaan ibadah ini yang diwarnai dengan shalom kita wujudkan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 18 bait 1. Allah hadir bagi kita. Ibadah Minggu ke-8 setelah Pentakosta ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan untuk kembali. Kehidupan manusia yang di dalamnya terdapat damai sejahtera adalah harapan dari Tuhan Yesus. Seperti yang difirmankan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Yesus sumber damai sejahtera. Mengapa harus mencari dalam dunia tentang damai sejahtera, bila di dalam Tuhan Yesus mengalir damai sejahtera untuk kita? Marilah kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 260 bait 1 dan 3, dalam dunia penuh kerusuhan. Kerajaan
dalam surga, terima kasih Bapa atas berkat yang telah Engkau berikan bagi kami Bapa, anak-anak-Mu. Baik berkat kesehatan, berkat jasmani Bapa, pada hari ini Bapa, kami yang hina ini Bapa, banyak sekali dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat Bapa, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja Bapa. Kiranya Engkau memberi pengampunan dan Engkau mencurahkan kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 457 bait 1. Ya Tuhan tiap jam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menerima berita anugerah pada saat ini kami mohon Bapak Ibu Saudara, anak-anak dipanggil berdiri. Berita anugerah pada saat ini diambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 19 yang demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 471 bait yang pertama, atas makananku ini. Bapak Ibu Saudara, kami persilakan untuk duduk kembali dan kita akan menerima sabda firman Tuhan. Namun sebelum kita menerima sabda firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sampai dengan pertengahan ibadah ini Engkau telah memimpin kami, dan pada saat ini kami rindu akan sabda firman-Mu sebagai makanan kami. Allah, kiranya sabda firman-Mu Engkau curahkan kepada kami. Sabda firman-Mu
yang adalah makanan kami, makanan jiwa kami, kiranya dapat kami rasakan di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami orang yang berdosa yang menyampaikan sabda firman-Mu pada saat ini, kiranya Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kepandaian, Engkau berikan kebijakan yang daripada-Mu, sehingga sabda dan firman boleh disampaikan dengan benar dan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, pada saat ini sabda Tuhan yang akan kita baca diambil dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai 34 dan dilanjutkan ayat 53 sampai 56. Ayat 30 sampai dengan 34 adalah bagian dari perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-53 sampai 56 dengan perikop Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbainya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Sampai di sini pembacaan saya dari kitab Markus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Tema khotbah pada saat ini adalah Yesus Kristus, damai sejahtera bagi kita. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat awal tahun 70-an sampai dengan tahun 80-an, program utama pemerintah kita adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan sebagai kebutuhan yang primer atau mendasar.
Ini sejalan dengan pendapat psikolog dari Amerika Serikat, Abraham Maslow. Setelah itu baru kebutuhan sekunder yang berupa rasa aman akan pangan, aman akan papan, aman akan sandang. Kebutuhan rasa cinta, memberi dan menerima, memiliki dan dimiliki, mengasihi dan dikasihi. Kebutuhan persahabatan, kebutuhan keluarga, dan kebutuhan akan harga diri serta pengakuan dari orang lain sebagai bentuk aktualisasi diri. Ternyata kebutuhan primer dan sekunder seperti di atas itu saja tidaklah cukup. Bacaan kita hari ini dari Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai 34 dan 53 sampai 56 memberikan pelajaran bahwa kita masih memerlukan kebutuhan dasar yang lain. Kebutuhan dasar yang mampu melahirkan rasa aman dan tenang, yaitu persekutuan dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan, baik dalam kehidupan spiritualitas, moralitas, dan makna hidup. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus, pelayanan dan pengajaran Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh waktu maupun tempat, sehingga 12 murid pun kelelahan karena saking banyaknya orang yang datang dan yang pergi kepada Yesus. Di dalam Markus pasal 6 ayat 31 sampai 32, Tuhan Yesus mengajak para murid ke tempat terpencil menyendiri. Ada dua kemungkinan. Pertama, Tuhan Yesus akan bertemu secara pribadi dan tidak disaksikan oleh orang lain. Kedua, ini adalah bagian dari rencana Yesus yang mengajak ke-12 murid untuk mengikuti irama atau ritme kerja dan istirahat Tuhan Yesus Kristus. Waktu istirahat memang diperlukan karena di tengah kerumunan banyak orang yang ada di sekitar Yesus, ke-12 murid tidak sempat makan. Ternyata rencana itu sulit untuk dirahasiakan orang banyak, sehingga orang banyak itu bahkan sudah datang terlebih dahulu ke tempat sunyi itu dan berkumpul. Karena mereka mengambil jalan darat. Setelah Yesus datang, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kemudian Dia memberikan apa yang mereka perlukan, yaitu penggembalaan dan pengajarannya. Bisa kita lihat di ayat 34. Para murid menjadi gelisah karena mereka tidak dapat beristirahat, sementara hari sudah mulai malam. Lalu para murid berkata kepada Yesus supaya orang banyak itu pergi untuk mencari makan. Tetapi Yesus mengatakan, kamu harus memberi makan mereka. Engkau tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Berapa banyak roti yang ada padamu? Jawab murid itu, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Ia menyuruh orang banyak itu duduk dengan teratur. Ia mengambil roti dan ikan, lalu menengadah ke langit, memberi berkat, memecah-mecahkannya dan membagi-bagikan kepada mereka hingga 5.000 orang lebih kenyang semua. Bahkan tersisa 12 bakul. karena mereka mungkin kelaparan. Beda dengan murid yang lain, murid yang lain itu tidak dapat makan. Mereka tidak dapat istirahat. Mereka tidak dapat beristirahat. 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 Mereka tidak dapat beristirahat.
Memang kelaparan sampai sekarang masih menjadi masalah. Bahkan bukan saja lapar dengan tidak terpenuhinya kebutuhan seperti kurang makan, namun lapar dalam arti orang yang harus dan hanya memikirkan dirinya sendiri dan sulit berbagi, serta merasa apa yang dipunyainya tidak cukup. Betapa berbahayanya saat situasi ini dibiarkan terjadi. Kita mengingat akan nasihat dan pendapat dari Mahatma Gandhi yang mengatakan, dunia ini cukup besar untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi dunia ini terlalu kecil untuk memuaskan ratusan manusia. Oleh karena itu, sabdanya kepada kita pun, kamu harus memberi makan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kejadian memberi makan pada 5.000 orang, Yesus menyuruh para murid pergi ke Genesaret. Saat malam itu, para murid melakukan perjalanan dengan menggunakan perahu. Mereka mendapati pengalaman yang luar biasa. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Kejadian itu Yesus jadikan sebagai sarana bagi ke-12 murid untuk mempersiapkan diri melakukan pekerjaan selanjutnya bersama Yesus. Esok paginya, ketika mereka berada di Genesaret, Yesus kembali melakukan pekerjaannya, menyembuhkan orang banyak. Ada karya luar biasa yang diperlihatkan oleh Yesus kepada ke-12 murid. Satu hal yang sangat menarik dari rangkaian peristiwa ini adalah tindakan Yesus yang tidak terduga, bahkan oleh para murid sekalipun. Yang tiba-tiba menyimak kedua peristiwa di atas, memberi makan, menyembuhkan orang sakit, maka kita pun dipanggil untuk mengatur hidup dalam rasa syukur dan belajar meyakini segala berkat-Nya, senantiasa mencukupkan kebutuhan hidup kita. Terlebih di masa sekarang pandemi COVID-19, dan saat ini masih dalam rangka PPKM darurat, pembatasan masyarakat secara darurat. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, diharuskan mematuhi protokol kesehatan dengan ketat, taat dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, memperhatikan lingkungan di sekitar kita, menyisihkan sebagian dari rezeki kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Di sekitar kita banyak sekali orang yang saat ini membutuhkan uluran tangan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan memiliki cara untuk menyatakan kedalaman kasih-Nya yang mampu membuat kita semakin menyadari kebaikan dan kasih-Nya. Tuhan punya cara mencukupkan segala apa yang ada pada hidup kita secara terencana, secara tidak terduga, secara tiba-tiba dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana. Syaratnya adalah kita percaya, tidak hanya di mulut, tapi percaya menjalankan sabda dan firman-Nya, percaya pada ajaran-ajarannya, dan berserah semua kehidupannya hanya dalam Tuhan Yesus, serta kita diwajibkan untuk terbuka membagikan yang kita punya.
membagikan apa yang ada pada kita, tidak hanya dari kelebihan, tapi dari kekurangan kita atas pemberiannya. Amin. Satu dulu bagi kita. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, saya persilahkan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara yang beribadah pada saat ini, baik di waktu pagi, siang maupun sore, hari Minggu tanggal 18 Juli ini, kita tundukkan kepala kita dalam doa syukur dan bersama. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang kami sembah, kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini dalam ibadah keluarga kami, baik kami yang hanya sendirian, berdua, maupun satu keluarga, ataupun kumpulan dari beberapa keluarga. Saat ini menghadap mengucap syukur karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami semua, dan kami boleh menerima sabda firman-Mu saat ini. Kiranya apa yang telah kami terima, kami rasakan, membuat kami lebih mengerti tentang lingkungan, tentang damai sejahtera, tentang berbagi, dan tentang ketaatan kepada pemerintah. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu di Gereja Jawa Selawi, baik yang ada di Selawi, Bangka, Kota Kudayari, Palembang maupun Berubuk. Pada saat PPKM darurat ini, kami masih diperbolehkan untuk boleh mengambil gambar, pengambilan gambar dalam ibadah. Yang kami boleh mengikuti ibadah dari rumah kami masing-masing. Tidak heran, Bapak, kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada ini, yang telah Engkau sertai dalam hidup dan kehidupan. Engkau ketahui dalam keadaan dan kondisinya. Kiranya Engkau kuatkan dalam iman, percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk para majelis gereja munisi di Gereja Selawi. Engkau berikan kepandaian, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kesabaran di dalam menjalankan roda pemerintahan gereja, baik secara struktural maupun secara fungsional, sehingga Gereja Selawi boleh berjalan baik dalam pelayanan maupun pengaturan kehidupan keseharian.
berdoa untuk saudara kami yang pada saat ini terkena imbas dari PPKM darurat, baik yang pedagang, baik yang bekerja informal lain, maupun yang terkena PHK. Engkau berikan kesabaran dan ketabahannya Allah, sehingga pada saatnya nanti setelah PPKM darurat boleh berkegiatan kembali seperti sedia kala dan tidak meninggalkan Engkau. Bagi saudara kami yang pada saat ini sedang mengejar mencari pekerjaan, baik di sektor swasta maupun di pemerintah, kiranya Engkau bantu di dalam kelancaran proses ini. Kami mohon kiranya Engkau sudi melapangkan jalan bagi saudara kami, anak-anak kami, yang boleh diterima di dalam pekerjaannya sesuai dengan talenta yang dimiliki. Maka saat ini kami kita berdoa saudara kami yang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Terlebih ya Bapak yang terpapar COVID-19 dan dinyatakan positif, baik yang melakukan isolasi mandiri maupun yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Engkau gerakkan hati dan pikiran kami ya Bapak, seluruh jemaat-Mu di gereja Kristen Jawa kali ini boleh ikut bahu-membahu, bantu-membantu saudara-saudara kami ini, baik dalam doa, di dalam pelayanan, di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saudara-saudara kami. Berdoa untuk pemerintahan kami Indonesia yang pada bulan Juli ini terpaksa menerapkan PPKM darurat karena begitu melonjaknya wabah COVID-19 pada hari kemarin tanggal 12 ya Bu, yang terpapar di seluruh Indonesia sudah mencapai angka 47.000 dalam satu hari. Kiranya Engkau berikan pengetahuan, Engkau berikan kebijaksanaan, sehingga aturan yang dijalankan tegak lurus dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah, satu arahan, sehingga wabah COVID ini bisa segera hilang. Pejabat-pejabat yang menangani permasalahan ini, baik dari Presiden, para Menteri, Koordinator, maupun tim penanggulangan COVID-19 ini, Engkau berikan kesabaran, Engkau berikan kehadiran, Engkau berikan ketegasan, sehingga program ini boleh berjalan dan tidak diperpanjang hanya sampai tanggal 20 Juli. Bapak, berdoa dan permohonan kami ini hanya kami minta di dalam penebusan anak-Mu yang tunggal, di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kepada kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami.
berkat Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur itu kita wujudkan dengan memberikan persembahan berdasarkan firman Tuhan yang demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita, dengan diiringi pujian dari PKJ 4 bait 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita naikkan doa persembahan. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan bagi kami, baik berkat kesehatan, kepandaian, dan rezeki yang berlimpah dalam hidup kami setiap hari. Bapa dalam surga, sebagai ungkapan syukur kami ya Bapa, saat ini kami mau mempersembahkan persembahan yang tidak sedikit ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengkuduskan persembahan kami, supaya persembahan kami layak di hadapan-Mu. Bapa dalam surga, berkati majelis yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelebaran kerajaan Tuhan di bumi. Bapa, inilah doa syukur kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu saya persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Saat ini kita memasuki akhir dari kebaktian kita. Untuk itu, marilah kita memuji Tuhan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 432 bait yang pertama. Jika padaku ditanyakan. Mari kita pulang ke rumah masing-masing. Dan sebelum kita pulang, kita akan menerima berkat. Dan sebelum menerima berkat, kami mohon Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Dan ini terimalah berkat dari Tuhan. Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin.